Jadi orang kalau sudah berumah tangga, litas kunu ilaiha, pasti tentram. Kenapa tidak tentram? Nah ini akan kita bahas juga. Makanya ada pengantin, bukan pengantin aja, ada keluarga secara umum, ada keluarga yang secara khusus. Kita mau menjadi keluarga yang umum apa yang khusus? Kelas ekonomi apa kelas bisnis? Kelas eksekutif? Eksekutif. Kalau yang kelas umum itu doyan bertengkar. Kelas umum, nggak pakai AC. Ya, kelas umum. Kenapa bisa bertengkar? Banyak masalah. Pertama ekonomi, bener tuh. Kadang-kadang ekonomi Pak yang paling berat. Yang kedua, pihak ketiga. Kalau ekonominya sudah mulai goncang, orang tua ngelihat nggak? Lihat. Kira-kira ikut campur apa? Ikut campur. Kira-kira kalau ada sebuah keluarga orang tuanya ikut campur, bagus tuh. Nah, tadi pagi kan akad nikah, berarti Pak Eka sudah percaya kepada Kang Burhan. Itu apapun yang dilakukannya udah selesai tugas Pak Eka. Kalau keluarga umum kadang-kadang masih turut campur, masih merasa berhak, sehingga kalau terjadi sesuatu ikut nggak? Kan anak aku Ustaz, aku masih sayang sama anakku, kenapa kemarin dilepas? Sudah percaya, biar mereka untuk belajar tanggung jawab. Ya. Jadi kadang-kadang ekonomi ya Pak ya. Terus yang kedua, pihak ketiga. Pihak ketiga tuh bisa orang tua, bisa juga tetangga, bisa juga teman. Itu. Makanya nanti saya akan bacakan ciri istri yang tidak barokah. Nanti kalau ibu-ibu ada nyerempet-nyerempet, ibu jangan pulang, dengerin terus. Ya, nanti ada ciri-ciri istri yang tidak barokah. Tapi bapak-bapak jangan dicatat, jangan. Nanti pas dicatat, contreng ada semua istri saya. Kalau gitu mah, nah, jangan. Saya nggak ngajarin itu. Ya, siap ibu. Ya, Ustaz, istri yang tidak barokah ada. Suami yang tidak barokah ada, tapi nanti suami mah istri dulu. Iya. Ya. Terus ya. Jadi rumah tangga secara umum dan ada rumah tangga secara khusus. Nah, sekarang kita mulai belajar yang secara khusus. Kalau yang secara umum udah tahu. Ya. Ya, biasa bertengkar gitu. Nyambung ya? Oke. Setiap keluarga itu pasti mengalami 3 hal Pak Ibu. Pertama adalah kesulitan ekonomi, itu pasti. Tidak punya duit. Bapak pernah ngalami nggak nih bari, pengantin bari, pernah ngalami nggak? Jangan kenceng-kenceng. Semua orang pasti ngalami, karena begitu aturannya. Terus yang kedua pasti ngalami sakit. Yang ketiga pasti ngalami kegoncangan. Tiga-tiganya tuh pasti ngalami semua.
orang ketika berumah tangga. Pertama, kesulitan ekonomi. Yang kedua, sakit. Ada istri setia, taat, pas suaminya banyak duit dan sehat. Begitu Allah uji dengan penyakit, masih nggak taat, masih nggak hormat, masih nggak mau nyediain kopi. Kira-kira kalau ibu masih bisa tuh? Nggak jawab ya. Suaminya jaya, duitnya banyak, mobilnya bagus, istrinya seneng nggak? Setia tak kira-kira? Sanggup nyediain kopi? Tuh kan, kenceng. Ya, itu namanya masih keluarga umum, masih umum. Ngantuk gak? Oke. Lanjut. Jadi dua kebiasaan, Pak. Kebiasaan istri, kebiasaan suami dikumpulkan jadi satu. Itu untuk sakinah berat. Makanya harus punya ilmu. Waktu masih bujangan ilmunya segitu, pas udah nikah ilmunya tidak bertambah. Kira-kira yang tambah apa? Masalah. Yang tambah masalah. Sudah punya istri segitu ilmunya, punya anak tetap segitu ilmunya. Yang tambah masalah. Waktu belum punya minantu, rukun sama istri itu. Begitu punya minantu, mulai ada pertengkaran. Kenapa? Karena ilmunya tidak bertambah. Di sini ayat ya, besan ngomongi besan ayat ya. Mana coba? Besan ngomongi besan. Itu. Kenapa bisa begitu? Karena tidak ada ilmu. Coba Bapak Ibu lihat ayat Quran. Ciri orang munafik itu kamatsalil ladzi istauqada naro. Perumpamaan orang munafik itu istauqada naro, seperti orang yang menyalakan api. Dalam tafsir disebut zulmah, menyalakan api di kegelapan. Begitu apinya nyala, terang nggak sekitarnya? Terang. Karena api itu punya dua unsur. Unsur yang pertama adalah unsur panas, dan unsur yang kedua adalah unsur cahaya. Itu api. Lalu zahaballahu binurihim, zahaballahu binurihim. Lalu Allah hilangkan cahayanya. Berarti tinggal apanya? Tinggal panasnya. Bapak Ibu bisa melihat baju saya warnanya apa? Hitam, dalamnya putih. Itu tahunya dari mana? Dari cahaya. Karena Bapak punya mata dan ada cahaya, sehingga mampu melihat. Nah, orang munafik itu diibaratkan oleh Allah seperti orang yang menyalakan api. Begitu nyala apinya, maka sekitarnya menjadi terang. Ketika diambil, dicabut cahayanya oleh Allah, tinggal panasnya. Makanya ayat itu sambungannya summun bukmun, kebalik, summun bukmun umyun. Punya telinga tapi tidak mampu mendengar karena tidak punya cahaya. Punya mulut, tidak bisa ngomong bagus. Kenapa? Cahayanya diambil oleh Allah. Punya mata, tidak mampu melihat karena cahayanya diambil oleh Allah. Gitu. Dulu waktu belum berumah tangga, masih mau ke masjid.
Nih Kang Burhan misalkan ke masjid ya, pas punya istri sibuk nyari duit, nggak sempet lagi berarti dicabut cahayanya oleh Allah. Gitu. Waktu punya istri masih rajin ke masjid, begitu Allah berikan anak sudah sibuk sehingga lupa kepada perintah Allah, dicabut cahayanya oleh Allah. Berarti munafik bukan? Munafik. Waktu belum punya minantu rajin, malah doyan Adam segala, Pak Eka. Mudah-mudahan habis punya menantu tambah rajin. Amin. Tapi tong belum zuhur adzan saking rajinnya. Pak Eka tuh kalau adzan keras banget, saya suka. Luar biasa. Mudah-mudahan begitu punya menantu tambah keras adzannya. Ya. Mirip Bilal. Bilal itu adzan subuh. Adzan subuh nggak ada yang bangun sahabat itu. Akhirnya Bilal ngarang. As-sholatu khairum minan naum. Itu karangan Bilal itu. Karangan Bilal. Sahabat langsung bangun. Kunaon adanya jadi beda. Akhirnya ngadu kepada Rasulullah, ya Rasulullah, Bilal adanya ada naung-naungnya. Panggil Bilal, panggil. Kamu adanya gimana Bilal? As-sholatu khairum minan naum. Sholat lebih baik daripada tidur. Kamu dari mana? Ya aku ngarang sendiri Rasul. Teruskan Bilal. Jadi as-sholatu khairum minan naum bid'ah bukan? Bid'ah bukan. Kalau bid'ah itu apa? Yang tidak dilakukan oleh Rasulullah. Itu as-sholatu khairum minan naum itu kalimatnya Bilal. Tapi Rasul mengizinkan. Nyampe sekarang. Balik deh Pak, nanti kelamaan nanti. Ya. Jadi setiap masuk dunia rumah tangga, ingat ada mawaddah, ada rahmah. Mawaddah itu cintanya cinta yang bersifat lahir. Ini kayak adik yang baru. Nanti kalau Neng Erin kejedot pintu, gitu kan, maka Kang Burhan nyalain pintu apa nyalahin istri? Nyalain pintu ya. Itu namanya masih mawaddah ya. Biasanya dibatasi 10 tahun mawaddah itu. Kalau sudah 10 tahun muncul roh, 10 tahun berikutnya muncul sakinah gitu. Jadi makanya kita jangan masuk fase umum, harus masuknya fase khusus. Ada pembantunya Rasulullah. Dia tidak pernah mendengar pertengkaran Rasulullah dengan istri-istrinya. Kita istri satu kadang-kadang ya kesel Pak ya. Pernah nggak Bapak kesel sama istri? Pernah apa sering? Iya. Ya. Balik lagi. Jadi nomor satu ilmu yang harus bertambah. Dan ingat, yang namanya orang tua pasti ngalami muda, betul tidak Pak? Jadi kalau ada masalah dengan anak, jangan ikut-ikut Pak. Biarkan anak untuk belajar menyelesaikan masalahnya. Biarkan dulu, Bapak Ibu sebagai orang tua mendoakan saja. Robbi habli minas sholihin. Gitu. Tapi kan kadang-kadang ya istrinya langsung lari
ke rumah orang tua. Kira-kira cerita tuh. Neng Erin jangan cerita nanti. Diem aja. Gak usah cerita. Gak kuat Ustaz ceritanya sama cermin. Tahu cermin? Masuk kamar dikunci pintunya, cerita di situ. Jangan sampai ketahuan orang. Apalagi cerita sama teman. Orang tua pun tidak boleh. Ketika seseorang sudah menikah, biarkan orang tua kita hanya dapat cerita yang enak. Kalau tidak enak jangan cerita. Wa amma bini mati rabbika fahadits. Orang bersyukur itu ada di mulut. Kalau mulutnya bercerita buruk, maka buruknya yang ditambah. Nanti Neng Erin lihat nanti Kang Burhan kalau udah lama sifat buruknya muncul. Ya, misalkan males gitu. Contoh, waktunya bangun masih tidur. Jangan cerita. Jangan cerita. Ceritakan yang baiknya. Ketika cerita yang baiknya, la azi dan nakum, maka Allah tambahkan baiknya. Tapi kalau cerita buruknya, la azi dan nakum, maka keburukannya akan bertambah. Gitu. Jadi diem aja. Anggap tidak punya masalah. Tapi Ustaz, kalau nggak cerita sama orang tua nanti saya sakit. Allah memberikan ujian pada orang, pasti orang itu mampu memikulnya. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Diam. Kang Burhan juga gitu. Ketika mendapati sifat Neng Erin tidak bagus, telan, doakan. Jangan cerita sama siapapun. Ya. Ada orang nikah tadinya gemuk menjadi kurus, ayat ke? Ayat. Berarti gimana pernikahannya? Pamannya nanya, gimana setelah nikah? Paman, aduh, saya harus bagaimana ya? Nah, itu kira-kira cerita enak apa enggak itu? Ternyata Neng Erin itu, Masya Allah. Nah, itu berarti puas. Jangan pernah cerita keburukan kepada siapapun. Pak, ngantuk tuh? Ibu? Ya. Ketika kita menemukan sesuatu yang tidak cocok pada pasangan kita, kita ingat ayat Allah. Apa ayat Allah? Ayat Allah itu, wa in karihtumuhunna. Dan jika engkau menemukan sesuatu yang tidak cocok pada pasangan, ya gitu, tidak cocok pada pasangan. Kenapa Allah berikan tidak cocok pada pasangan kita? Fa'asa an takrahu syai'an wa yaj'alallahu fihi khairan katsiran. Jadi kalau kita lama-lama menemukan sesuatu yang tidak cocok pada pasangan kita, fa'asa an takrahu syai'an, boleh jadi kalian membenci sesuatu, ternyata Allah sedang menciptakan sesuatu yang baik, menciptakan kebaikan yang banyak. Bapak, Ibu, pernah nggak pasangan kita muncul sifat tidak baiknya? Pasti pernah. Ustadz, kalau sehari dua hari mah bertahan, tapi kalau sudah bulanan terus, saya nggak kuat. Bertahan. Apa perintahnya kalau terjadi sesuatu yang tidak cocok? Fasbir, engkau bersabarlah. Nah, sekarang saya cerita ketika suami menemukan sikap istri yang tidak baik.
Ada 6 ciri istri yang tidak barokah. Ya. Kalau nanti ada, ibu perbaiki, ya. Berarti aku termasuk tidak barokah. Perbaiki, bukan malah apa bu? Biarin, weh. Nah, itu nggak boleh gitu. Perbaiki. Ya. Jadi ada berapa? 6 ciri istri yang tidak barokah. Yang pertama adalah anana. Apa bu? Anana. Gampang ya ingetinnya ya. Anana. Mudah-mudahan yang Erin nggak ada. Ya. Anana. Apa itu anana? Suka mengeluh. Di sini ayat tuh, istri yang suka ngeluh. Ayat. Acungkan coba. Wah. Ngeluh. Ngeluh itu salah satu sikap tidak ridho. Betul tidak? Orang itu kalau sudah tidak cocok dengan ketetapan Allah pasti ngeluh. Apalagi muji orang lain. Itu. Mas, udah 10 tahun rumah tangga. Keneh kieu keneh. Kayak gini aja nggak kayak orang-orang. Nggak boleh gitu. Ngeluh aja. Ketemu temen ngeluh. WA ngeluh. Ke orang tua juga ngeluh. Apa tadi namanya? Anana. Istri yang doyan ngeluh. Pegang duit ngeluh. Nggak pegang duit komoh. Terus gimana? Ya, Masya Allah. Ya, syukuri. Jangan banyak mengeluh. Yang kedua, mananah. Apa bu? Mananah. Kalau yang pertama apa tadi? Ananah ya. Makanya ngingetinnya gampang. Kalau ananah apa tadi? Banyak mengeluh. Yang kedua, mananah. Apa itu mananah? Mengungkit-ungkit kebaikan jasanya. Sini ada nggak yang suka? Ngungkit-ngungkit itu apa pak? Sundana naon? Ngungkit-ngungkit. Sama. Jadi suka ngungkit-ngungkit masa lalunya. Dulu waktu nikah aja bawanya cuman ini itu nggak kayak si itu. Ya. Makanya mas kawin itu tidak boleh susah. Itu lambang ibu bapak. Ya. Ada yang mas kawinnya susah ya. Mas kawinnya itu uang sebanyak tanggal lahir. Apa tuh? Tanggal lahir. Oh gitu. 10.723.000. Iya. Kalau emas komanya banyak. Nah itu simbol pak. Simbol rumah tangganya ruwet. Monggo bapak perhatikan deh. Dulu saya waktu ngasih mas kawin itu jumlahnya gampang disebut apa susah? Kalau gampang disebut, insya Allah gampang rezekinya dan gampang untuk mawaddah warahmah. Gitu. Tapi kalau susah disebut, susah juga. Gitu. Awet, rajin. Gitu. Jangan sekali-kali seorang istri minta cerai. Jangan sekali-kali. Nanti Neng Erin tidak boleh.
Walaupun kesel sama suaminya, telenen, ditelen, bukan suaminya ditelen, keselnya ditelen. Gitu. Jangan pernah minta cerai. Orang kalau sudah nikah rizkinya satu, yang tadinya dua menjadi satu. Ketika istri mengajukan cerai, maka rizkinya putus. Seorang istri, lihat kehidupannya. Kalau suaminya tidak menceraikan, awet rajin. Kalau lepas dicerai, maka nasibnya akan lebih buruk. Nikah dengan orang lain bahkan lebih buruk. Itu istri yang minta cerai. Beda sama suami yang mencerai. Pak, siap. Jadi sesusah apapun jangan sekali-kali minta cerai. Terima. So, bapak, ibu, monggo pikirkan yang dulu. Saya pernah nggak minta cerai? Gitu. Ketika terucap minta cerai, maka rizkinya putus. Putus rizkinya. Makanya hati-hati dengan kalimat sakral itu. Apalagi bertengkar, terus sudah ada kalimat cerai dari suami, tapi masih berhubungan. Udahlah, aku cerai aja kamu. Besok-besoknya dipakai. Tahu dipakai? Nah, gue perhatikan keluarga yang begitu. Semakin ruwet, semakin ruwet. Kenapa? Sudah terjadi talak, Pak. Tapi terus kumpul. Kenapa terus kumpul? Pemerintah belum ketok palu. Orang lain nggak tahu pertengkarannya. Yang suaminya mengatakan cerai, tapi tetap masih dipakai. Perhatikan keluarganya, tidak ada kebahagiaan. Karena sudah putus aslinya. Itu. Jadi laki-laki begitu mengatakan cerai, aras itu goncang. Tsunami Aceh dulu tahun berapa itu? Besar sekali. Nyampe ke sini nggak goncangnya? Tidak. Tapi ketika ada seorang suami mengatakan cerai, aras itu goncang. Makanya jangan sekali-kali kesel segimana beratnya, tutup. Itulah ilmu. Di sini ada nggak istri kalau kesel terus ngomong begitu? Udah mas, kalau begini mah daripada tambah kurus, mendingan udahan weh. Udahan itu cerai, minta cerai. Ya, makanya tidak boleh kalimat itu. Ya, siapa? Ibu, ya, monggo perhatikan. Apalagi ketika anaknya datang ke bapak, ke ibu, terus bapak ibu bilang ya wis kayak gitu mah, pisahan weh. Tuh, bapaknya yang ngajarin sama ibunya, padahal sudah nongol anak. Ya, orang itu kalau sudah berani berumah tangga, berarti tanggungannya banyak pak. Tanggungan ke keluarga suami, tanggungan ke keluarga istri. Kalau terjadi perceraian, silaturahmi pun terputus. Itu. Makanya hati-hati dengan kalimat itu, karena sudah diikat dengan nama Allah. Setuju ya? Jadi nomor satu apa tadi? Istri yang tidak barokah, anana, suka mengeluh. Kemudian yang kedua, manana. Apa itu? Mengungkit-ungkit kebaikan. Ya. Termasuk nanti kalau sudah punya anak. Kalau sudah punya anak, terus anaknya nakal, terus ngungkit jasa. Nah, mama tuh ngandung kamu udah 9 bulan, ngurusin kamu, tapi kamu kok begini. Nah, itu namanya ngungkit-ngungkit kebaikan. Jangan. Ya. Kemudian yang ketiga, hanana.
Apa Bu? Hanana. Membangga-banggakan orang tuanya di depan suaminya. Membangga-banggakan orang tuanya di depan suaminya. Kamu mah Mas, kamu mah Kang nggak kayak bapak aku. Bapak aku mah sayang sama aku. Nah, nggak boleh itu. Ciri istri yang tidak barokah selalu membangga-banggakan bapaknya. Kalau sudah nikah yang dibanggakan satu, suaminya. Jangan banggakan lagi bapak ibunya. Gitu. Apalagi banggain pacarnya. Mas, kamu mah nggak kayak pacar aku yang dulu. Pacar aku yang dulu mah sayang. Pengen beli bakso, beliin. Itu membangga-banggakan di depan suaminya. Tidak boleh. Membikin suaminya menjadi tersinggung. Gitu. Ya, gitu Neng Erin ya. Siap ya? Ya. Telan kalau tidak enak. Telan. Kalau nggak kuat, muntahin. Kasih ayam. Gitu. Pasti kuat. Kalau begitu berat Ustadz keluarga. Makanya kata Nabi kal jihad. Orang kalau sudah nikah kal jihad, seperti perang. Seperti perang. Makanya harus punya ilmu. Banyak-banyak baca Quran gitu. Orang itu kalau banyak baca Quran adem Pak. Badan kita itu isinya bangkai. Isinya mayat. Bapak kalau pergi ke makam, ke kuburan, serem nggak? Serem. Kenapa serem? Karena bergelimpangan mayat, termasuk manusia. Ada mayat ayam masuk sini. Terus nanti sapi. Serem manusia itu. Ya. Makanya baca Quran. Ya. Setuju tidak? Kayak nggak setuju ibu-ibu? Bu? Nomor satu apa tadi? Anana, suka mengeluh. Yang kedua, manana, mengungkit, ngungkit. Yang ketiga, hanana, apa? Membangga-banggakan bapaknya. Gitu. Boleh ibunya, boleh pacarnya. Gitu. Atau suami yang dulu. Ya, kalau yang pernah suami yang dulu. Walaupun sudah meninggal. Ya. Kamu mah sayang yang gak ke suami aku yang dulu. Nah itu. Suami aku dulu mah belum minta juga ngasih. Kamu mah Mas kalau nggak diminta gak ngasih. Diem bayar duitnya dilipat-lipat sendiri. Jangan begitu. Sehebat apapun istri, Allah memujinya suami. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Sehebat apapun istri, suami lebih hebat. Walaupun istri pendidikannya tinggi, suami pendidikannya di bawah, cara pandangnya lebih bagusan suami. Gitu. Makanya apapun yang dikatakan suami, oke, gitu. Karena tanggung jawabnya sudah dilimpahkan kepada suami. Paling gampang masuk surganya istri dibanding suami. Kalau istri cuma satu, syaratnya hanya taat kepada suami. Tapi kalau suami, tanggung jawabnya kepada ibunya, kepada kakak adik perempuannya. Gitu. Tapi kalau istri cukup taat suami. Ustadz, itu kan kalau suaminya baik, kalau suaminya jahat tetap taat. Tetap taat. Ya nanti saya tambah kurus. Nah, walaupun suaminya jahat, terus istrinya tambah kurus karena tekanan, tapi taat terus kepada Allah. Nanti Allah yang merubah. Gitu. Bisa merubah akhlak suaminya, bisa juga ganti langsung aja ganti suami.
ganti casing. Nanti Allah. Jangan pernah kita memutuskan. Ya. Jadi yang ketiga Hanana. Apa tadi? Oh, yang ketiga kan? Yang ketiga itu membangga-banggakan bapaknya. Yang keempat, awas, yang keempat ya, dengerin baik-baik ibu. Yang keempat hadakoh. Hadakoh, istri yang senang belanja besar. Apa bu? Istri yang senang belanja besar. Ayat tuh di dia, nuk itu. Ayatnya ya. Bapak pernah nggak diajak belanja istri? Sering. Belanja ke supermarket. Sabar ya Pak ya. Milihnya lama nggak istri? Keliling-keliling. Ya. Terus Bapak ikut muter-muter apa duduk di luar? Itu Pak. Ustadz pengajiannya nggak enak, nyindir-nyindir saya terus. Tadi saya di awal bilang perbaikan. Jadi ciri istri yang tidak barokah yang keempat adalah senang belanja besar. Kira-kira dikasih 5 juta, habis nggak bu? Sehari. Langsung habis. Gitu bu, monggo perbaiki itu. Ya, seneng belanja besar. Ibu, kalau bawa duit 100.000 terus ke supermarket, kecil apa gede bu? Banget apa kecil biasa? Kecil banget. Terus maunya nah itu. Makanya tadi saya di awal bilang ciri orang munafik itu dicabut cahayanya oleh Allah, dihilangkan cahayanya oleh Allah, yang ada panasnya, yang ada panasnya. Jadi panasan. Api itu sifatnya naik, bener nggak Pak? Panasan. Lihat tangannya orang, gelangnya baru 3, saya mah 4. Pas besok dia 6. Terus kira-kira ngomong nggak ke suami? Nah itu, Mas, besok saya mah nggak mau ngaji. Kunaon? Pas eta beli deui 3 jadi genep. Terus kira-kira suaminya nyari nggak? Suami yang baik cariin. Dapat 3 Pak, beli di Cikampek, terima jadi, tahu-tahu ini. Itu Pak, belanja besar. Ada istri yang doyan ngabisin duit, ayat di dia, ayat enewa. Ya. Ustadz, kayaknya saya begitu tadi. Saya pengen sembuh, gimana caranya? Nah, itu yang penting. Baca surat Waqiah ba'da sholat asar. Orang kalau sering baca Waqiah ba'da sholat asar, minat dunianya turun. Ingat kemarin materinya, ada nafsu yang namanya nafsu sufiyah. Ya, ada nafsu sufiyah. Apa nafsu sufiyah? Berkeinginan untuk memiliki dunia, kecintaan duniawinya besar, pengen kaya, pengen nggak? Pengen semua orang, ya. Tapi ketika cahayanya tidak dicabut oleh Allah, dia akan membatasi diri. Suami aku penghasilannya seperti apa? Begitu. Maka ada remnya. Di sini ada nggak yang suka ikut arisan? Arisan ayat deh. Ayat. Arisan boleh nggak? Boleh, tapi jangan banyak-banyak. 1 gitu. Buat silaturahmi. Itu mas Senenan ikut.
Selasaan ikut, reboan ikut, naon deui? Muter-muter arisan, suaminya pusing, mati duluan lama-lama. Itu. Jadi ukur kemampuan suami, kira-kira kalau saya ikut arisan satu, suami masih bisa nggak ya? Gitu. Oh bisa, alhamdulillah. Besok mau nambah lagi satu lagi. Kira-kira bisa nggak ya? Bisa, alhamdulillah. Besok nambah. Jangan begitu, cukup satu untuk silaturahmi. Itu Bu, ya. Bu, Bu, Ibu kayak nggak seneng, ya, gitu ya. Apa tadi yang keempat? Hadaqah. Iya, hadaqah. Seneng belanja besar, ya. Nanti Neng Erin sederhana aja, ya. Kalau masnya punya duit, kamu punya duit, belanja begitu. Kalau nggak punya duit ya utang, entong. Nggak punya duit ya nggak usah belanja, gitu. Ya. Percayakan kepada suami, ya. Suami pasti sayang, gitu ya. Terus Ibu, yang kelima, barokoh, bukan barokah, barokoh, ya. Pakainya kof, bukan barokah. Kalau barokah pakainya kap, pakainya kof, barokoh. Apa itu barokoh? Senang berhias. Istri yang senang berhias untuk orang lain, gitu. Ibu kalau undangan berhias nggak? Buat siapa? Hah? Buat orang lain. Ibu boleh berhias walaupun ke undangan, tapi bukan buat orang lain, buat suami aku, biar suami aku merasa tidak malu. Itu istrinya siapa sih, daster sobek dipakai terus. Nah itu menjatuhkan juga nama baik suami. Boleh berhias tapi diniatkan untuk mengangkat derajat suami, gitu. Ada istri sopan sama suami orang, ayo tadi dia. Kalau sama suami orang tuh sopan, pas sama suami sendiri galak gitu. Ayo tenuk itu. Sopan Pak, ditanya juga sopan, nunduk, pakainya bahasa halus gitu. Pas sama suaminya sendiri, sia aing. Masya Allah. Itu. Ya Bu ya, Bu. Nah. Ustadz, kayaknya udah kadung Tad. Orang udah umur segini perbaikannya juga susah. Jangan begitu. Kita tetap harus memperbaiki, gitu ya. Belajar sopan pada keluarga sendiri. Suami sopan sama istri, istri juga sopan sama suami, gitu. Nah itu mah Ustadz kalau masih muda, saya udah tua begini, tetap Ibu, Bapak, ya. Gitu ya. Jadi barokoh itu ada dua. Satu, senang berhias tapi buat orang lain, bukan buat suami sendiri. Yang kedua, tipe penyedih. Tahu tipe penyedih? Kalau dilihat tuh mukanya sedih ya Pak. Sedih tuh Sundana naon sih? Sedih gitu. Nalangsa. Kalau dilihat tuh nggak enak gitu. Apalagi kalau udah ngomong. Kalau udah ngomong itu nadanya nada kurang terus. Gitu. Nada kurang tuh gimana ya? Contohnya. Mukanya tuh tidak enak dilihat. Sedangkan mukmin itu cirinya mukanya enak dilihat.
muka tidak ada masalah gitu. Ibu bapak kalau bermasalah kelihatan di muka enggak? Kelihatan ya. Kalau banyak duit nyengir, kalau nggak punya duit susah berarti ya. Masya Allah. Ya kan berarti tidak munafik Ustaz. Apa yang ada di hatinya ya itulah yang muncul ke mukanya. Kalau nggak punya duit ya kelihatan nggak punya duit. Kalau punya duit ya kelihatan punya duit. Nggak gitu ya. Jadi yang dimaksud tipe penyedih itu orang lain lihatnya sedih. Nah termasuk nanti ya pengantin nih datang ke orang tuanya, jangan pernah kelihatan mukanya muka bermasalah, jangan ya gitu ya, jangan ya. Angkat nama suami gitu, suami juga begitu. Jangan ada nyesel nikah itu, nyesel tahu tambah kurus gitu. Jadi suaminya orang tuanya kaget, kunaon saya teh tambah kurus, pusing nikah teh pusing, mohon tahu gini mas saya nggak mau nikah. Jangan begitu. Udah ya, yang keberapa tadi? Kelima. Yang keenam, as-sadaqah. As-sadaqah bukan sod, pakainya shin. Kalau pakai sod sodaqah, tapi pakai shin besar, as-sadaqah. Itu artinya suka nyinyir. Nyinyir teh naon? Ngenyek. Ngenyek teh apa? Nyindir-nyindir. Gitu ya? Nah, suka nyindir-nyindir. Nyinyir itu apa sih? Nyindir. Nah, Sundana naon? Nyinyir. Nyinyir. Nyinyir itu suka ngomong apa adanya. Gitu. Suaminya jelek yang ngomong jelek. Gitu. Ya. Itu nyinyir kan ya. Iya. Apalagi suka nyamain ke orang tua, nggak boleh gitu ya, nggak boleh. Kamu kayak bapakmu tuh keras wataknya, kamu juga keras. Itu nyinyir sama ya. Nyinyir itu ngomong apa adanya tapi yang tidak enak ya. Nah itu as-sadaqah. Jadi ada 6 ya. Jadi yang pertama anana, manana, hanana, lupa deh, barakah, as-sadaqah, barakah, terus as-sadaqah. Nah itu ciri istri yang tidak barokah. Ibu, bapak, kenapa disebut barokah? Barokah itu artinya ziyadatul khair. Kalau sifat yang 6 itu tidak ada pada istri kita, maka istri kita adalah ladang kebaikan-kebaikan. Tapi kalau yang 6-6-nya ada, berarti ladang kehancuran. Punya anak nggak sayang sama anaknya, ada gitu. Ada istrinya cantik, bersolek, anaknya itu nggak memperhatikan anaknya. Jadi kalau sudah mulai umur ganti, perhatikan anak, ngurusin sendiri aja anaknya mah. Belum mandi sampai jam 5 sore dari pagi. Nah, itu ya. Masih kuat Pak? Masih. Nah jadi Ustadz, kalau ternyata istri saya seperti itu, 6-6-nya teh ada semua, terus gimana? Berdoa kira-kira mandi tuh, mandi naon mandi? Mustajab. Terus gimana kalau 6-6-nya ada pada dirinya?
Ternyata tadi saya hitung-hitung, saya pikir-pikir, Ustadz ngomong tuh saya pikirin, kayaknya tuh pas semua kumpul, enam-enamnya teh ayah gitu. Terus gimana ini? Telat. Doakan itu. Iya. Berarti ada kesalahan di dalam pernikahan. Ingat tadi pernikahan itu litas kunu ilaiha. Ya. Orang itu aslinya kalau sudah nikah bahagia, Pak. Asli itu. Tapi kenapa terjadi tidak bahagia? Ada yang salah. Pertama, bisa salah dari biaya. Tahu biaya? Ketika ngumpulin biaya untuk pernikahan ada hal-hal yang diharamkan oleh Allah. Ada juga dari saksi. Biayanya bagus, halalan thayyibah. Tapi saksi yang diambil waktu pernikahan yang menimbulkan pernikahan itu tidak sah. Ngerti nggak Pak Ibu? Yang memberikan sah tidaknya pernikahan adalah saksi. Bener tuh? Sah. Kalau saksi mengatakan sah pernikahan. Nah ternyata saksinya ini fasik. Nah ini Pak yang jadi masalah. Yang jadi saksi fasik. Fasik itu apa? Orang yang keluar dari aturan, itu fasik Pak. Makanya kiai saya nyebutnya yang jadi saksi harus pakai peci. Saya tadinya kaget, kenapa harus pakai peci? Ternyata peci itu sebagai pemelihara Pak. Peci kayak ada haji dipanggil haji, memelihara diri enggak? Melihara diri. Ada organ di depan nggak berani dia, orang haji di belakang. Intip. Karena udah pakai teh haji. Astagfirullah. Ya udah istighfar weh. Ya. Ternyata peci ini pemelihara. Kayak saya dipanggil Ustadz, alhamdulillah. Jadi bisa memelihara diri. Kalau ada organ terus saya di depan nggak berani. Ustadz di kayu. Ya nggak berani Pak. Paling ya di belakang. Paling agak lama weh melototnya. Ini sama aja. Itu. Jadi fasik itu keluar dari aturan. Begitu pernikahan terjadi atau bahkan belum terjadi, begitu pengantin perempuan keluar, saksi itu melihat cantik deh, tak eta fasik. Iya, makanya yang jadi saksi itu harus hati-hati. Orang yang betul-betul sudah mulai nggak tertarik. Arti nggak tertarik itu udah menunduk gitu ya Pak ya. Itu bisa dari saksi. Yang lain mengatakan sah, padahal yang mengatakan sah adalah fasik. Maka dalam pernikahannya juga bisa terjadi dari awal terjadi jalinan. Pertama, bapaknya yang nggak setuju, ibunya setuju. Gitu. Bapaknya sudah setuju, ibunya sudah setuju, uaknya. Pokoknya kalau nikah aku nggak datang. Kalau sama si Eta. Tuh. Kalau terjadi begitu tinggalin Pak. Jangan bapak. Siapa yang masih muda? Itu. Nah. Jadi kalau doi. Kalau sudah mulai seneng sama seseorang, bapak ibunya setuju, uaknya enggak. Terus uaknya, bibinya enggak setuju, tinggalin Pak. Itu calon tidak barokah. Gitu.
Tapi kalau pas diobrolin ya ternyata udah, nah itu berarti bagus. Ya, kalau dilanjut akhirnya terjadi sesuatu. Ya, nyambung ya. Oke, insya Allah. Jadi aslinya nikah itu litas kunu ilaiha. Nah, terus untuk orang tua, orang tua itu ada dua ya berarti. Ya, nanti Kang Burhan berarti orang tuanya sekarang jadi 4 ya, yaitu orang tuanya Neng, itu orang tua sendiri. Orang tua sendiri, jangan sakiti mereka. Kalau kita pengen bahagia hidup di dunia, jangan sakiti 4 orang tadi, bapak, ibu, sama mitoha laki, mitoha perempuan. Jangan pernah gara-gara apa yang dilakukannya menyebabkan mereka menangis. Jaga. Nah kalau nengnya jaga perasaan suami, udah tutup. Banyak orang merasa masih ke orang tua gitu, udah sekarang udah ke suami. Nomor 1 suami. Contoh, bapaknya Neng, Pak Eka ngundang, Neng kadia Neng, Mama, bapak ya perlu. Nah, terus kata suaminya, entong Neng. Nah si Neng milih apa? Milih suami, ya. Wah berarti nanti saya jelek sama bapak, biarin nanti Allah yang benahi. Nanti lama-lama bapak sadar, oh iya sekarang mah sudah dilimpahkan tanggung jawabnya kepada menantu gitu. Nanti Allah yang benahi. Allah itu paling pinter benahi orang dari zaman dulu. Nah kebanyakan kita nggak percaya dengan kemampuan Allah, sehingga ditangani sama diri sendiri. Sekarang kita belajar percaya kepada Allah, bahwa Allah punya kemampuan gitu. Nyambung ya. Nah, balik lagi ke doa tadi. Nah, jadi doakan ketika kita dalam menghadiri pernikahan, yaitu barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fi khairin. Ingat tadi, fi khairin. Ya. Orang kalau sudah disatukan oleh Allah, apapun adalah kebaikannya, termasuk bertengkarnya, Pak. Gitu. Bertengkarnya antara suami istri adalah fi khairin, di dalam asal jangan keluar, apalagi menceritakan aib, jangan sampai keluar. Ya, diskusi berdua aja. Ya.